Sekitar jam setengah 5 sore Kara akhirnya tiba di rumah. Sama seperti kemarin sore ini Kara melihat sang anak yang tengah belajar menggunakan sepeda bersama dengan Brian. "Mommy," panggil Kiara. Tubuhnya memang masih kecil tapi suaranya bisa terdengar dengan sangat jelas. Kara hanya tersenyum saja dan kita harus melajukan motornya untuk masuk ke garasi. Lalu berjalan menghampiri keduanya. "Mommy, ceru cekali bel main cepeda bel cama Dedi," lapor Kiara. Kara mengangguk dengan senyum yang terlihat semakin lebar. "Apakah Rami sudah pulang?" tanya Kara. "Sudah, Rami ada di dalam," Brian yang menjawab. "Kiara sudah mandi?" tanya Kara lagi. "Belum," jawab Brian dan Kiara kompak. "Kalau begitu sudah bermain sepedanya, sekarang sudah sore. Lebih baik Kiara segera mandi. Tapi mandi cama Dedi lagi." "Siap. Ayo kita mandi," balas Brian. Sedikitpun Brian tidak merasa keberatan. Karena memang inilah tujuannya hidup, menebus semua yang telah hilang 5 tahun lalu. Kini akan melakukan apapun untuk membahagiakan Kiara dan juga Kara. "Kiara mandi bersama Kak Rami saja ya? Ada yang ingin Mommy bicarakan dengan Dedi," ucap Kara, di antara langkah mereka bertiga yang mulai memasuki rumah. Sementara sepeda milik Kiara disimpan oleh seorang pelayan. "Yah Mommy, memangnya mau bikala apa Cih?" tanya Kiara dengan nada protes. Brian juga langsung menatap ke arah sang istri, bertanya-tanya juga sebenarnya apa yang ingin dibicarakan oleh Kara. Karena menurutnya sudah tidak ada permasalahan lagi di antara mereka berdua, semuanya sudah selesai dibicarakan semalam. Sekarang mereka hanya akan saling menghormati satu sama lain, membesarkan Kiara bersama-sama, juga menjalin hubungan yang lebih baik. Anak kecil tidak boleh tahu pembicaraan orang dewasa, jadi mandilah bersama Kak Rami. "Ya," balas Kara dan membuat bibir Kiara jadi mencebik. "Aku sudah menyiapkan babysitter untuk Kiara, jadi biar dia mandi dengan babysitternya." "Aku tidak ingin merepotkan Rami," ucap Brian. Kara tak mampu berkata apa-apa jika menyangkut semua fasilitas yang diberikan oleh Brian. Selain dia tak pernah mampu memberikannya, namun ini juga merupakan bentuk tanggung jawab Brian sebagai ayah. "Baiklah, tapi siapa babysitternya?" "Aku belum tahu," jawab Kara. Tiba di ruang tengah Brian langsung memanggil babysitter Kiara. Juga memanggil kepala pelayan di rumah ini. Kedua pekerja tersebut akhirnya memperkenalkan diri secara resmi pada sang nyonya utama. Kara yang mantan nona muda tak merasa heran sedikitpun dengan semua hal ini, tapi sekarang sudut pandangnya saja yang sedikit berubah. Semuanya jadi nampak berlebihan. Tapi tidak apa-apa, toh semua fasilitas ini diutamakan untuk Kiara. "Jadi apa yang ingin kamu bicarakan?" tanya Brian, mulai menatap Kara dengan serius setelah Kiara pergi bersama babysitternya. Kepala pelayan juga telah meninggalkan ruang tengah, hingga di sana hanya menyisakan sepasang suami dan istri tersebut. "Jika kamu datang ke hotel cukup temui Nona Iriana, jangan berusaha untuk menemui aku," ucap Kara langsung. Mengingat kejadian pagi tadi membuat Kara merasa tidak tenang. Kara tahu tadi Brian pasti menemui Nona Iriana. Sungguh, Kara tidak ingin tahu apa yang keduanya bicarakan. Tapi Kara hanya ingin menegaskan pada Brian bahwa hubungan mereka adalah rahasia. Jadi Kara tidak ingin Brian gegabah dalam mengambil tindakan. Bagaimana bisa tiba-tiba menemuinya saat masih berada di hotel? Jika sampai hal itu terjadi mudah sekali bagi orang-orang untuk menatap curiga pada mereka berdua. Karena tak mungkin seorang Brian Harwell secara mendadak menemuinya yang hanya sebagai karyawan cleaning service, pasti ada maksud tersembunyi. Membahas tentang hal ini membuat Brian kembali teringat hasil pembicaraannya dengan Iriana, di mana Iriana kukuh tak ingin membatalkan tentang rencana pernikahan mereka berdua.
Jadi kamu tahu jika pagi tadi aku datang ke hotel? Tanya Brian. Iya, aku makan melihatmu masak ke kawasan khusus karyawan. Aku mohon lain kali jangan bertindak gegabah seperti itu lagi. Brian terdiam, kini mendadak ragu harus bagaimana. Karena ternyata semua ucapan Kara ada benarnya, bahwa saat ini mereka telah menjalin hubungan di waktu yang tidak tepat. Iriana jelas bisa melakukan apapun sebab merasa dikhianati olehnya dan hal ini jelas membahayakan Kiara dan juga Kara. Pada akhirnya Brian hanya bisa mengangguk. Baiklah, lain kali aku akan lebih berhati-hati lagi, jawab Brian. Ya sudah, hanya ini yang ingin aku bicarakan denganmu, balas Kara. Kamu tidak ingin tahu apa tujuanku menemui Iriana pagi ini? Tidak, aku tidak akan ikut campur dengan hubungan kalian berdua, balas Kara dengan cepat. Ku harap kamu bisa menjalani dua hubungan ini dengan baik, jangan sampai Nona Iriana merasa dikhianati. Timpal Kara kemudian. Bukan maksud Kara membebani Brian, tapi ini adalah resiko dari jalan yang Brian ambil sendiri. Nekat menikahinya di saat hendak menikah dengan wanita lain. Dengan canggung, Kara akhirnya memutuskan untuk pergi lebih dulu. Mengambil langkah pertama untuk menyusul Kiara yang ada di dalam kamar. Brian jadi terdiam, sampai getar ponsel di saku celananya membuyarkan semua lamunan. Ternyata ada panggilan masuk dari Jody. Halo, jawab Brian singkat. Tuan, ada sesuatu yang ingin saya laporkan. Apa? Katakan. Nona Iriana memerintahkan seseorang untuk mengawasi Anda, sepertinya beliau ingin mencari informasi lebih tentang Nona Kara. Dek. Jantung Brian sontak berdegup cepat. Apa yang dia khawatirkan akhirnya terjadi juga. Setelah pergi meninggalkan hotel dan sebelum menjemput Kiara, Brian sudah lebih dulu memerintahkan sang asisten pribadi untuk mengawasi Iriana. Untuk memastikan bahwa wanita itu tidak akan mengambil langkah nekat. Tapi siapa sangka sore ini Brian justru mendapatkan kabar tak menyenangkan dari Jody. Saya sudah berusaha mengelabui mereka. Tapi Anda harus tetap berhati-hati, ucap Jody lagi, menjelaskan situasi yang terjadi saat ini. Baiklah, jawab Brian lalu memutus sambungan telepon tersebut. Panggilan yang kini membuat hatinya jadi tidak tenang juga, mendadak seperti bisa merasakan apa yang dicemaskan oleh Kara. Karena jika masalah ini jadi terlarut-larut maka Kiara lah yang akan jadi korbannya. Dengan pikiran yang kalut tersebut Brian akhirnya menuju kamar. Kara dan Kiara sama-sama terlihat sudah mandi, di kamar ini pun tak ada lagi babysitter sang anak. Dedi. Aku dan Momi sudah mandi, cekalang Dedi mandilah, titah Kiara. Iya sayang, balas Brian, yang otomatis langsung tersenyum ketika melihat Kiara tersenyum ke arahnya. Bagaimana bisa Brian membuat senyum itu hilang? Tidak, sampai kapanpun Brian tidak akan membuat senyum Kiara ataupun Kara hilang. Yang ada Brian akan terus melindungi kedua orang itu agar tetap merasakan bahagia. Jangan keluar dari dalam kamar, tunggu Dedi mandi dulu ya, pinta Brian seraya melangkahkan kakinya menuju kamar mandi. Siap Dad, balas Kiara. Tuh Mom, kita tidak boleh keluar, kita harus menunggu Dedi. Tapi Momi haus, Momi harus ke dapur untuk minum. Tidak, Momi duduk di sini saja. Aku akan meminta pelayan mengambilkan minum untuk Momi. Kiara juga langsung berlari keluar, segera menemui seorang pelayan agar Mominya tidak sampai keluar dari kamar. Ya ampun anak itu, gumam Kara, kadang tak menyangka juga jika Kiara akan sangat bersemangat seperti ini setelah mendapatkan seorang Dedi. Kebahagiaan terpancar jelas di segala sikap sang anak. Mom, ini minumnya, ucap Kiara yang sudah kembali masuk ke dalam kamar, dia datang bersama seorang pelayan. Terima kasih sayang. Terima kasih ya Bi, ucap Kara.
Jika butuh apapun panggil saya Nyonya, saya akan berdiri tak jauh dari kamar Anda. Iya, balas Kara, pelayanan para pelayan di rumah ini memang tak main-main. Brian seolah menempatkan para pelayan yang terbaik untuk melayani semua orang di rumah ini. Kara kemudian meneguk minuman tersebut sampai habis, sebab dia memang benar-benar haus. "Cini Mom, biar Kiala yang meletakkan di meja," tawar bocah menggemaskan tersebut. "Tidak perlu sayang, biar Mommy saja." Sambil menunggu Brian, mereka berdua duduk di sofa. Kara memangku Kiara. "Apa Kiara bahagia?" tanya Kara, tiba-tiba mengajukan pertanyaan ini. "Iya, Kiala bahagia sekali." "Kenapa?" "Kan cekalang Kiala punya Dedi Balu Mom, jadi Kiala senang sekali," jawabnya antusias. Bukan Dedi Balu ya," kata Dedi belian beliau adalah dadiku sejak lama. Hanya saja kita balu bel temu cekalang." "Iya, memang seperti itu. Sejak awal Dedi Brian adalah dadinya Kiara." "Maafkan Mommy ya, Mommy selama ini tidak jujur," jawab Kara. Sudah terlanjur basah Kara pun memilih jalan ini, jadi Kara tak ingin membuat Kiara jadi bingung. Kara akan meminta maaf, akan menjelaskan yang sebenar-benarnya pada sang anak. Sedikit mengakui kebohongannya selama ini. "Tidak apa-apa Mom," kata Dedi belian Mommy sedang marah dengan Dedi. "Karena itulah membawaku pergi," jelas Kiara, dia tidak tahu apa-apa. Apa yang Kiara ucapkan sekarang hanya berdasarkan cerita sang ayah. Cerita itu tidak membuatnya merasa bersedih, hanya saja kini Kiara jadi tahu bagaimana ceritanya. "Tapi cekalang Mommy tidak malah lagi dengan Dedi kan?" tanya Kiara kemudian. Kara langsung menggelengkan kepalanya dengan cepat. "Tidak sayang, Mommy tidak marah lagi dengan Dedi. Jadi Mommy tidak akan membawa Kiala pergi lagi kan?" "Tidak, maafkan Mommy tentang hal itu sayang. Mommy janji tidak akan memisahkan Kiara dengan Dedi lagi." "Yeay, Kiala senang sekali," balas Kiara dengan polosnya, juga langsung memeluk ibunya dengan erat. Sebenarnya Kiara tak begitu peduli dengan semua cerita, yang paling dia inginkan sekarang adalah mereka hidup bahagia bersama. Kiara, Mommy dan Dedi yang tidak akan berpisah lagi untuk selama-lamanya. Asik bicara berdua, sampai tak sadar jika Brian sudah keluar dari kamar mandi. Brian juga langsung menggunakan baju gantinya sebelum menghampiri istri dan sang anak. "Apa yang kalian bicarakan?" "Sampai tidak melihat saat Dedi selesai mandi," ucap Brian. "Ada deh," balas Kiara malah meledek. "Dedi duduk di sini," pinta Kiara pula, ingin sang ayah duduk di samping mominya. Ketika Brian sudah duduk sempurna, Kiara berpindah ke pangkuan sang ayah. "Ada sesuatu yang ingin Kiara katakan pada Mommy dan Dedi," ucap Kiara. Dia ingin meminta adik seperti pembicaraannya dengan Noah saat berada di daycare tadi. Belum sempat mengatakannya namun Kiara sudah senyum-senyum sendiri karena merasa bahagia, sebab dia akan meminta sesuatu yang hanya bisa dikabulkan oleh kedua orang tuanya. Karena adik tidak bisa dibeli di mall, Mommy dan dadinya lah yang harus membuat secara langsung. "Apa sayang?" tanya Kara. "Kan cekalang Mommy dan Dedi sudah menikah, jadi aku ingin meminta adik." Brian langsung tersedak ludahnya sendiri saat mendengar hal tersebut, untuk beberapa saat dia terbatuk-batuk. "Dedi, kok malah jadi batuk sih?" "Minum dulu," kata Kiara cemas. Sementara Kara tak mampu berkata-kata, bagaimana bisa Kiara memiliki pemikiran sejauh itu? Pasti Brian yang sudah mengajarinya, inilah yang ada di dalam pikiran Kara. Jadi saat Brian batuk, Kara sedikit pun tidak merasa iba. Malah menatap tajam karena menuduh batuk itu pun hanya sandiwara, pura-pura terkejut padahal dia adalah otak dari semua hal. "Tidak sayang, Dedi tidak butuh minum."
Dedi baik-baik saja, balas Brian setelah batuknya mereda. Namun sungguh, Brian masih merasa terkejut dengan permintaan sang anak. Sebentar lagi waktunya makan malam, bagaimana jika kita keluar, ucap Kara, langsung mengalihkan pembicaraan. Tunggu dulu Momi. Cegah Kiara, keinginannya tidak mudah dialihkan pada hal lain. Jika Kiara menginginkan sesuatu maka dia harus mendapat kejelasan lebih dulu atas keinginannya tersebut. Belum puas jika belum mendapatkan kepastian. Kiara mau minta adik, apa Momi dan Dedi bisa membelikannya? Tanya Kiara lagi. Bisa sayang, tapi tidak sekarang. Brian yang menjawab, beberapa saat lalu pikirannya terasa kusut sekali setelah mendapatkan kabar dari Jody. Tapi sekarang semua pemikiran kusut itu seperti hilang entah kemana, mendadak hatinya kembali dipenuhi oleh kebahagiaan. Brian yang selama ini hatinya membeku, kini telah berubah jadi menghangat karena merasakan arti sebuah keluarga. Kapan dong Dat? Kalau Kiara punya adik kan Kiara jadi punya teman bermain di rumah. Nanti saja, sekarang Kiara bisa bermain dengan Dedi. Iya kan? Kiara terdiam, mencerna ucapan sang ayah. Kita sudah lama sekali tidak bertemu, jadi Dedi ingin menghabiskan banyak waktu bermain dengan Kiara. Karena itulah buat adiknya nanti saja, iya. Tawar Brian lagi. Sementara Kara sudah terdiam 1000 bahasa, pembicaraan seperti ini terasa menggelikan untuk keluar dari mulutnya. Tubuh Kara sampai merinding sendiri, tak mampu membayangkannya. Sampai kapanpun rasanya keinginan Kiara tersebut tidak akan pernah terwujud. Karena sungguh, Kara tak memiliki rencana untuk kembali menghabiskan malam panas dengan Brian. Apalagi kelak pria itu pun akan menikah dengan wanita lain. Jika Kiara menginginkan adik mungkin yang ada adalah adik tiri, adik yang lahir dari rahim Nona Iriana. Iya juga ya Dat, cekalang haluknya Kiara puak-puacin bermain sama Dedi. Buat adiknya nanti saja, putus Kiara, akhirnya dia memiliki pemikiran yang sama dengan sang ayah. Mendengar hal itu Brian pun menghela nafasnya dengan lega, bisa gawat jika Kiara sampai memaksa untuk memiliki adik. Karena Brian tahu Kara pasti tidak mau. Mereka masih butuh waktu untuk bisa saling menerima satu sama lain. Kiara, panggil Rami, yang tiba-tiba suaranya terdengar dari arah luar. Tante Lami memanggilku. Aku keluar dulu, ucap Kiara. Dia turun dari pangkuan sang ayah dan langsung berlari keluar. Meninggalkan dadinya yang kini ditatap tajam oleh sang Momi. Kenapa menatapku seperti itu? Tanya Brian. Jangan pura-pura tidak tahu. Kiara bisa bicara seperti itu pasti kamu yang mengajarinya. Astaga, kamu menuduhku. Aku bahkan tidak tahu apa-apa. Seharian ini Kiara bersamamu, dari mana dia bisa tahu tentang adik jika bukan darimu? Tadi aku sempat meninggalkannya di daycare, mungkin saja salah satu temannya yang mempengaruhi. Kita sudah menikah jadi Kiara bisa minta adik. Kara terdiam. Lagi pula tidak ada yang salah dengan keinginan Kiara. Suatu saat nanti aku juga ingin kita memiliki anak lagi, tegas Brian.